Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Ya, sesuatu hal yang cukup mengejutkan terjadi pada manga One Piece chapter 1058 kemarin. Yap, bounty terbaru anggota kelompok bajak laut topi jerami sudah diperlihatkan. Nah, akhirnya nilai bounty Zoro pun mampu melampaui Sanji. Selain itu di chapter 1058 kemarin, kita juga bisa melihat informasi terbaru mengenai organisasi kriminal Cross Guild yang ternyata Lord Buggy bukan pendiri dari organisasi ini, melainkan adalah krokodil. Ya, meskipun awalnya krokodil terlihat sangat marah, namun pada akhirnya krokodil memiliki rencana lain dengan kesalahpahaman yang sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia One Piece dan akan memanfaatkan gelar Yonko yang dimiliki oleh Buggy untuk sebuah rencana yang akan dijalankan oleh organisasi Cross Guild. Jelas hal ini bisa menjadi sesuatu hal yang harus diwaspadai oleh pihak Angkatan Laut. Pasalnya organisasi kriminal ini dipimpin oleh Sir Crocodile yang memang amat sangat cerdas dalam melakukan sebuah pergerakan ke depannya. Lalu di akhir manga One Piece chapter 1058 kemarin, akhirnya sosok orang yang paling dicari oleh pemerintah dunia yaitu Monkey D. Dragon diperlihatkan. Dragon pun kemudian bertanya kepada Kuma, "Katakanlah padaku, apa yang sebenarnya kau lihat?" Well, tentunya ini akan semakin menarik. Lalu seperti apa kekacauan yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1059 nantinya? Oke, seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai! Nah, pembahasan kali ini akan kita awali dari Kamabaka Island dengan memperlihatkan para komandan Revolutionary Army yang berhasil selamat dari insiden di Mary Joyce. Justru terlihat sangat kesal kepada Sabo. Bahkan Ivankov mengatakan tidak ada yang bisa menodai keajaiban ini. Morley yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi ketika itu pun terlihat cukup kesal dengan mengatakan, "Tak akan kumaafkan Sabo bandel itu karena telah membakar kita seperti itu." Dari sini kemungkinan ada kesalahan dan keteledoran dari Sabo yang menyebabkan miskomunikasi sehingga rencana mereka pun menjadi berantakan ketika para komandan Revolutionary Army yang melakukan penyerangan terhadap pemerintah dunia dan setelah mereka terlibat pertarungan melawan dua sosok admiral. Hal ini dipertegas dengan ucapan Karasu yang mengatakan, "Seharusnya itu terjadi setelah kita berpencar, tapi aku masih percaya kepadanya." Jelas hal ini pun membuat Dragon terlihat sangat marah. Bahkan Dragon pun tidak akan memaafkan Sabo jika benar Sabo telah membunuh Raja Cobra. Namun di sisi lain Dragon masih percaya jika Sabo akan selamat dan baik-baik saja dan lebih memilih mendatangi Kuma untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Yap, sesuatu hal yang sangat menarik pun terjadi ketika Kuma akan menjawab pertanyaan dari Monkey D. Dragon. Ya, Kuma terlebih dahulu mengatakan, "Saya siap melayani Anda, Tuan." Jelas dari sini membuktikan jika Dr. Vegapunk telah berhasil membuat sebuah program pada diri Kuma. Tetapi apakah Kuma akan mengatakan kepada Dragon tentang apa yang sebenarnya terjadi? Atau mungkinkah program yang ditanamkan kepada Kuma hanya akan bisa dibaca ketika para kaum naga langitlah yang memerintahkan Kuma? Sehingga Kuma tidak bisa merespon dan memberikan informasi kepada Dragon. Tenang, semuanya akan Mimin jelaskan secara perlahan-lahan dan menurut Mimin inilah momen yang sangat tepat bagi Oda Sensei untuk memperlihatkan sosok ilmuwan jenius yaitu Dr. Vegapunk yang telah membuat Kuma menjadi senjata manusia milik pemerintah dunia. Tentunya kalian semua para fan One Piece pastinya sudah tahu jika Dr. Vegapunk merupakan seorang ilmuwan yang amat sangat jenius yang bekerja di bawah bendera World Government. Kejeniusan dari sang Dr. Vegapunk ini pun dibuktikan pada manga One Piece chapter 485. Bartolomeo Kuma mengatakan bahwa kemampuan Dr. Vegapunk telah melebihi apa yang sudah dicapai manusia di dunia One Piece selama 500 tahun lamanya. Kemudian pada manga One Piece chapter 560, ketika perang puncak di Marineford terjadi, Doflamingo pernah mengatakan bahwa beberapa hari sebelum perang puncak di Marineford meletus, pihak pemerintah dunia dibantu oleh ilmuwan jenius yaitu Dr. Vegapunk telah berhasil membuat suatu program pada tubuh Kuma secara menyeluruh. Dan pada saat itu pun kita diperlihatkan seorang Bartolomeo Kuma yang sudah tidak memiliki lagi ingatan dan perasaan seperti sebelumnya. Bahkan Doflamingo menganggap jika Bartolomeo Kuma sudah mati. Jadi jelas mulai saat itu Bartolomeo Kuma sudah berubah menjadi senjata manusia yang akan menuruti perkataan dari pihak pemerintah dunia
dan juga kaum naga langit. Namun ada sesuatu hal yang sangat menarik yang terjadi pada manga One Piece chapter 591, lebih tepatnya setelah pertempuran di Marineford berakhir, di mana ketika itu Silver Rayleigh menjelaskan bahwa Bartolomeo Kuma yang masih memiliki ingatan dan perasaan ketika itu datang menemui Silver Rayleigh di Sabao di Archipelago. Kuma ketika itu mengatakan bahwa dirinya bekerja untuk Revolutionary Army dan tidak memiliki banyak waktu lagi. Nah, sampai di sini tentunya sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal dan sulit untuk dipercaya bila seorang Bartolomeo Kuma yang bekerja untuk Revolutionary Army dan begitu membenci pemerintah dunia malah dengan sukarela dijadikan kelinci percobaan untuk kepentingan pemerintah dunia. Lalu selang 12 chapter kemudian, lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 603, akhirnya kita bisa mengetahui sedikit petunjuk sekaligus ini bisa menjadi sebuah jawaban jika chapter 1059 atau di chapter berikutnya Kuma akan memberikan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Mary Joyce kepada Monkey D. Dragon meskipun ingatan dan perasaan Kuma telah dihilangkan. Yap, apabila kita perhatikan lagi di chapter 603, lebih tepatnya setelah time skip, Franky yang hendak datang untuk melihat kapal Thousand Sunny melihat sesuatu hal yang membuatnya seakan-akan tidak percaya bahwa dia melihat Bartolomeo Kuma sedang menjaga Thousand Sunny, sampai pada akhirnya Kuma mengatakan jika misinya telah selesai. Franky juga menjelaskan bahwa Bartolomeo Kuma telah memiliki kesepakatan dengan pihak pemerintah dunia agar dirinya rela menjadi kelinci percobaan dengan satu misi yang diprogram dalam tubuhnya untuk melindungi kapal bajak laut topi jerami sampai salah satu dari mereka telah kembali. Dari sini satu hal yang harus kita ketahui bersama adalah jika Dr. Vegapunk memiliki loyalitas kepada pihak pemerintah dunia, Mimin rasa Dr. Vegapunk tidak akan menyisipkan sebuah program ini kepada Kuma. Artinya, Dr. Vegapunk memang mengetahui jika Kuma bekerja untuk Revolutionary Army. Ditambah lagi jika kita melihat sifat dari Dr. Vegapunk yang selalu menentang penelitian yang dilakukan oleh Kaisar Clone yang dianggap sangat berbahaya, dan juga melihat bagaimana Dr. Vegapunk yang selalu menentang habis-habisan penggunaan bocil-bocil sebagai objek penelitian yang dilakukan oleh Kaisar Clone. Dan satu hal yang dapat kita simpulkan, kejeniusan dari Dr. Vegapunk tidak menutup hatinya untuk berbuat kebaikan. Dan apabila nantinya Kuma mengungkap semuanya kepada Dragon, inilah yang akan menjadi awal rencana besar Revolutionary Army untuk memulai pergerakan dan menyusun strategi perang melawan pihak pemerintah dunia. Meskipun markas sementara Revolutionary Army di Kamabaka Island telah diketahui oleh pihak pemerintah dunia, tetapi perlu diingat, Rob Lucci pernah mengatakan bahwa Revolutionary Army telah mencampuri urusan angkatan laut terlalu jauh karena telah mencuri semua senjata dari pelabuhan bawah tanah milik Doflamingo di Dressrosa. Nah, artinya dengan jumlah pasokan senjata yang amat sangat banyak dan berkumpulnya para komandan Revolutionary Army di Kamabaka Island, jelas akan menjadi awal dimulainya pergerakan untuk melakukan penyerangan secara besar-besaran kepada pihak pemerintah dunia ataupun angkatan laut. Nah, itu tadi merupakan prediksi One Piece chapter 1059. Jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.